Bayangkan, di tengah ruang rapat megah yang dipenuhi orang-orang penting, seorang wanita miskin tiba-tiba berlari panik ketika sang CEO muda jatuh tak sadarkan diri. Napasnya terhenti, tubuhnya dingin. Semua orang terpaku, tak ada yang berani mendekat. Tapi wanita sederhana itu berlutut, memberi nafas buatan di hadapan semua mata yang menatap heran. Namun satu ciuman yang menyelamatkan nyawa, justru mengantarnya ke penjara. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak videonya sampai akhir. Namun, sebelum kita mulai ceritanya, tulis di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton video ini? Dan jangan lupa untuk terus dukung kami dengan cara like dan subscribe channel Hikmah Berawan, agar kami selalu semangat dalam berbagi cerita menarik lainnya. Bagi yang like dan subscribe ke channel ini, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita mulai ceritanya. Langit pagi di atas gedung megah itu tampak biru pucat, seakan menyimpan dingin yang menelusup hingga ke tulang. Di lantai 20, suara sepatu kulit beradu dengan lantai marmer mengisi udara yang kaku. Setiap pegawai tampak sibuk menata berkas, menyiapkan presentasi, atau sekadar meneguk kopi dengan wajah tegang. Hari itu bukan hari biasa, karena sang CEO akan memimpin rapat penting tentang masa depan perusahaan. Di sudut koridor, seorang wanita muda dengan seragam abu-abu sederhana menunduk sambil membawa alat pel. Namanya Devi, 25 tahun, petugas kebersihan yang hidup dari gaji pas-pasan. Wajahnya lembut, namun matanya menyimpan kelelahan. Setiap pagi ia datang lebih awal, bukan karena ingin terlihat rajin, tapi karena tak ingin menjadi bahan olok-olokan karyawan lain yang sering memandangnya rendah. Ketika jam menunjukkan pukul 9 tepat, suara pintu ruang rapat terbuka. Para direktur masuk satu persatu, disusul Diki, sang CEO muda berusia 30 tahun yang dikenal dingin dan disiplin. Tatapannya tajam, langkahnya tegap, dan setiap kalimat yang keluar dari mulutnya selalu membuat orang berpikir dua kali sebelum berbicara. Rapat berjalan tegang. Presentasi demi presentasi bergulir, hingga aroma kopi hangat memenuhi ruangan. Devi yang baru saja menyapu lorong tiba-tiba dipanggil oleh salah satu staf. "Devi, tolong antar kopi ini ke ruang rapat, cepat," ucap seorang pria berjas tanpa menatapnya. Devi mengangguk sopan, memegang nampan dengan hati-hati, lalu melangkah masuk ke ruangan besar itu. Semua mata menatapnya sejenak, sebagian dengan rasa tidak suka. Ia meletakkan gelas kopi di depan Diki, menunduk pelan, lalu keluar tanpa sepatah kata. Beberapa menit kemudian, suara berat tiba-tiba terdengar dari arah meja utama. Diki menggenggam dadanya, wajahnya pucat, lalu tubuhnya jatuh ke lantai dengan keras. Semua orang panik. "Pak Diki!" teriak seorang manajer. Kursi bergeser, berkas beterbangan, namun tak ada yang berani menyentuh tubuh sang CEO. Devi yang mendengar kegaduhan dari luar langsung berlari masuk. Tanpa pikir panjang ia berlutut di samping Diki, memeriksa napas, dan merasakan denyut nadi yang semakin lemah. "Dia harus segera ditolong," bisiknya pelan, lebih pada dirinya sendiri. Ia menepuk dada sang CEO beberapa kali, melakukan tekanan dada sesuai yang ia pelajari dari pelatihan dasar kebersihan. Namun tak ada respon. Waktu berjalan cepat, dan di detik berikutnya, dengan keberanian yang lahir dari kepanikan dan kepedulian, ia menunduk dan memberikan napas buatan lewat ciuman. Suasana membeku. 6 orang karyawan berdiri terpaku. 2 di antaranya menutup mulut tak percaya. Hanya suara napas dan detak jantung yang terdengar. Devi terus berusaha hingga akhirnya dada Diki bergerak pelan. "Dia bernapas lagi," ucap salah satu staf dengan mata membesar. Saat tim medis datang, mereka segera membawa Diki ke rumah sakit. Salah seorang petugas menepuk bahu Devi dan berucap lembut, "Kamu menyelamatkannya, kalau tidak, dia mungkin tidak akan bertahan." Namun belum sempat Devi merasa lega, tatapan-tatapan tajam mulai mengarah padanya. Salah satu direktur menunjuk gelas kopi yang masih tersisa di meja. "Itu kopi yang kamu bawa, kan?" katanya dengan nada curiga. Devi terdiam, kebingungan.
Iya, tapi kopi itu dibuat oleh kamu yang bawa, dan dia pingsan setelah meminumnya. Potong pria itu. Bisikan-bisikan mulai terdengar. Fitnah pun menyebar lebih cepat daripada kebenaran. Dalam hitungan jam, nama Devi berubah dari penyelamat menjadi tersangka. Sore harinya, dua petugas keamanan datang ke ruangannya. Kamu diminta ikut ke kantor polisi. Ada laporan dari atasan. Ucap mereka datar. Devi hanya bisa menunduk. Jantungnya berdegup keras. Ia tak tahu bahwa langkahnya keluar dari gedung itu akan menjadi awal dari perjalanan panjang antara fitnah, kebenaran, dan keadilan yang kelak mengguncang seluruh perusahaan. Dan di balik kaca ruang rapat yang kini sepi, gelas kopi itu masih berdiri, menyimpan rahasia yang belum terungkap. Hujan turun deras sore itu, membasahi jalanan dan atap gedung tinggi tempat Devi bekerja. Ia duduk di kursi ruang interogasi dengan tangan gemetar. Baju kerjanya yang masih lembab menempel di tubuh. Wajahnya pucat. Matanya sembab karena terlalu lama menahan air mata. Di depannya, dua petugas duduk dengan wajah datar. Satu di antaranya menatap berkas di tangannya sambil berkata pelan namun tajam. Jadi kamu mengaku tidak mencampur apapun di kopi itu? Devi menggeleng cepat. Tidak, Pak. Saya hanya disuruh oleh rekan saya untuk mengantarkan kopi ke ruang rapat. Saya tidak tahu apa-apa tentang isi kopinya. Petugas lain menyandarkan tubuhnya ke kursi, menatapnya lama. Tapi semua saksi bilang kamu yang terakhir menyentuh kopi itu sebelum Diki pingsan. Kamu sadar apa artinya? Suara itu membuat dada Devi sesak. Ia ingin menjelaskan lagi, tapi semua kalimatnya terasa tak berguna. Ia mencoba mengingat siapa yang menyuruhnya membawa kopi itu, namun kepalanya terasa berat. Ia hanya ingat wajah pria di ruang pantry yang menyerahkan cangkir itu padanya dengan terburu-buru. Namanya Rian, ucapnya pelan. Saya hanya membantu. Petugas mencatat sesuatu. Baik, kami akan memeriksa orang itu. Namun nada suaranya terdengar tak percaya. Devi tahu, di mata mereka, ia hanyalah petugas kebersihan miskin yang mudah disalahkan. Malam itu, setelah berjam-jam diinterogasi, ia dikurung di sel kecil. Bau lembab dan dingin bercampur dengan suara langkah penjaga di luar. Devi memeluk lututnya, mencoba menenangkan diri. Di kepalanya, kejadian siang tadi berputar seperti film yang tak berhenti. Ia masih bisa merasakan hangatnya napas saat memberi pertolongan. Masih bisa melihat mata orang-orang yang menatapnya dengan curiga. Di luar penjara, berita tentang kejadian di ruang rapat sudah tersebar luas. Media menulisnya dengan judul besar, menyebut seorang petugas kebersihan dituduh meracuni CEO muda perusahaan besar. Di kantor, beberapa karyawan membicarakannya dengan bisik-bisik, sebagian percaya, sebagian tidak peduli. Sementara itu, Diki masih terbaring di ruang perawatan intensif. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat, dan alat bantu napas menutupi mulutnya. Para dokter bekerja keras menstabilkan kondisinya. Asisten pribadinya, Lia, berdiri di samping ranjang dengan mata cemas. Ia tidak tahu bahwa di luar sana, orang yang menyelamatkan nyawa bosnya kini duduk di balik jeruji besi. Hari demi hari berlalu, Devi tetap di penjara tanpa kabar. Tidak ada keluarga yang menjenguk. Tidak ada teman yang datang membawa kabar baik. Hanya suara langkah penjaga dan derit pintu besi yang menjadi teman malamnya. Namun jauh di dalam hatinya, ada sesuatu yang tidak padam. Sebuah keyakinan kecil bahwa kebenaran pasti akan muncul, meski harus menembus dinding fitnah dan kebohongan. Malam itu, ketika lampu penjara mulai redup, Devi menatap langit sempit di atas jeruji besi. Ia berbisik lirih, hampir tak terdengar. Kalau memang saya tidak salah, pasti akan ada jalan. Dan di saat yang sama, di ruang rumah sakit yang sunyi, Diki mulai menggeliat pelan. Alat monitor berbunyi pelan menandakan tanda kehidupan mulai stabil. Perawat menatapnya dengan lega, lalu segera memanggil dokter jaga. Diki membuka matanya perlahan. Pandangannya kabur. Dalam kesadarannya yang belum penuh, ia hanya sempat melihat cahaya lampu dan wajah samar seorang perawat yang berkata lembut. "Kamu selamat, Pak, karena ada seseorang yang menolongmu tepat waktu." Kata-kata itu terpatri di benaknya.
Seseorang telah menolongnya. Tapi siapa? Pertanyaan itu terus berputar dalam pikirannya yang mulai sadar. Ia tidak tahu bahwa jawaban itu akan membawanya menelusuri kebenaran yang jauh lebih kelam dari yang ia bayangkan. Pagi itu sinar matahari menembus tirai putih ruang perawatan. Aroma obat bercampur dengan udara dingin pendingin ruangan. Diki menatap langit-langit dengan mata yang mulai fokus. Kepalanya masih terasa berat, tapi pikirannya perlahan jernih. Ia menoleh ke arah meja di samping tempat tidur, melihat rangkaian bunga ucapan lekas sembuh dari berbagai rekan bisnis dan direksi. Namun di antara semua itu, tidak ada satupun wajah yang ia ingat dari hari kejadian. "Pak, syukurlah Bapak sudah sadar." Suara lembut itu datang dari Lia, asistennya, yang berdiri di sisi tempat tidur sambil memegang tablet berisi laporan. Diki mencoba bicara, tapi suaranya masih serak. "Apa yang terjadi waktu itu?" Lia menunduk, menatapnya dengan hati-hati. "Bapak pingsan di ruang rapat setelah minum kopi. Semua orang panik. Tapi, Bapak beruntung, karena ada seseorang yang memberi pertolongan pertama sebelum tim medis datang." Diki menatapnya tajam. "Seseorang?" "Ya, Pak," jawab Lia pelan. "Seorang petugas kebersihan. Tapi, setelah itu dia dituduh meracuni Bapak." Wajah Diki seketika tegang. "Apa maksudmu dituduh?" "Begitu Bapak dibawa ke rumah sakit, pihak perusahaan melapor ke polisi. Katanya kopi itu terakhir dipegang oleh wanita bernama Devi." Diki terdiam lama. Ia mengingat samar-samar, sesaat sebelum tubuhnya limbung, wajah seseorang berlari menghampirinya, suara panik yang memanggil namanya, dan sentuhan hangat yang mencoba menyelamatkannya. Ia yakin itu bukan mimpi. "Di mana dia sekarang?" Suaranya pelan namun tegas. Lia ragu menjawab, lalu berkata lirih, "Dia ditahan, Pak, karena semua saksi di ruang rapat bilang dia yang membawa kopi itu." Diki menarik napas panjang. Rasa tak nyaman menyelusup di dadanya. "Aku ingin bertemu dia." Lia terkejut. "Tapi Bapak masih perlu istirahat," dokter bilang. "Temui polisi. Urus izinnya. Aku ingin mendengar langsung darinya." Potong Diki dengan suara mantap. Hari itu juga Lia menghubungi pihak berwajib. Sementara Diki berbaring, pikirannya tak berhenti berputar. Ada sesuatu yang tidak masuk akal. Jika benar wanita itu yang berusaha mencelakainya, kenapa justru dia yang menolongnya dengan taruhan reputasi dan harga diri di depan banyak orang? Beberapa hari kemudian, Diki sudah cukup kuat untuk duduk dan berjalan pendek di ruang rawat. Tatapan matanya tajam, sikapnya kembali tegas seperti biasa. Namun ada sesuatu yang berubah, rasa penasaran yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di saat yang sama, di sel kecil berjeruji besi, Devi duduk di lantai sambil menggenggam tangan. Rambutnya kusut, wajahnya pucat, tapi sorot matanya tetap menyimpan keyakinan. Ia tidak tahu bahwa orang yang pernah diselamatkannya kini tengah memperjuangkan izin untuk menemuinya. Menjelang sore, sebuah mobil hitam berhenti di depan kantor polisi. Dari dalamnya, Diki turun dengan pakaian sederhana dan langkah mantap. Lia mengikutinya membawa berkas. Para petugas di sana menatap dengan kaget begitu melihat siapa yang datang. "Pak Diki, Anda sudah sembuh?" tanya salah satu dari mereka gugup. "Cukup sehat untuk bicara. Saya ingin bertemu dengan Devi, tahanan yang dituduh meracuni saya," ucapnya dingin. Beberapa menit kemudian, langkah kaki terdengar di lorong sempit menuju ruang tahanan. Devi menoleh. Matanya membulat ketika melihat pria yang selama ini hanya ia lihat dari kejauhan kini berdiri di depannya. Diki menatapnya dalam diam, mencoba membaca kejujuran dari wajah sederhana yang tampak lebih tua karena penderitaan. "Kamu Devi?" tanya Diki pelan. Devi menunduk. Suaranya bergetar. "Iya, Pak." "Kamu yang menolong saya waktu itu?" "Iya. Saya hanya berusaha membantu. Saya tidak tahu kenapa semuanya menuduh saya," jawabnya lirih. Diki diam beberapa detik. Tatapannya dalam, namun tidak marah. "Aku percaya kamu. Tapi aku butuh tahu siapa yang menyuruhmu membawa kopi itu." Devi menatapnya, perlahan mengingat. "Rian, Pak."
Dia yang membuat kopi itu. Saya hanya disuruh mengantarkan. Diki mengangguk pelan. Baik. Aku akan cari tahu. Ia menatapnya sekali lagi, lalu berbalik meninggalkan ruangan. Tapi sebelum melangkah jauh, ia sempat berkata pelan tanpa menoleh. Kamu tidak akan lama di sini. Devi hanya bisa menatap punggungnya yang menjauh. Namun untuk pertama kalinya sejak ditahan, matanya memancarkan sedikit harapan. Malam itu, Diki duduk di ruang kerjanya di rumah sakit, menatap layar laptop yang menampilkan laporan keamanan hari kejadian. Namun ada sesuatu yang aneh. File rekaman CCTV hari itu dinyatakan rusak. Dan dalam keheningan malam yang sunyi, Diki tahu, seseorang di dalam perusahaannya sedang berusaha menutupi sesuatu. Malam di kota terasa lengang. Hanya suara kendaraan sesekali melintas di jalan depan rumah sakit. Diki duduk di kursi dengan laptop terbuka di depannya, menatap layar penuh tanda tanya. File CCTV yang seharusnya merekam seluruh kejadian di ruang rapat hari itu tiba-tiba menghilang dari sistem utama. Ia mencoba mengakses cadangan data perusahaan, tapi hasilnya sama. Semua file dari jam 8 sampai 11 pagi hilang begitu saja, seolah terhapus dengan sengaja. Ia mengetik cepat, mencoba mencari log sistem. Di sana tertulis nama pengguna terakhir yang mengakses file sebelum data itu lenyap. Nama itu membuat alisnya mengerut dalam-dalam. Rian, gumamnya pelan. Lia yang duduk di seberang meja menatapnya cemas. Rian yang sama dengan orang yang disebut Devi. Ya, jawab Diki pendek. Dan anehnya, setelah kejadian itu, dia tidak masuk kerja. Nomor ponselnya tidak aktif. Suasana hening. Hanya suara hujan di luar jendela yang terdengar. Diki menyandarkan tubuhnya ke kursi. Matanya menatap jauh. Ini bukan kecelakaan biasa. Ada yang ingin menyingkirkan aku. Lia. Lia menelan ludah. Tak berani menebak lebih jauh. Ia tahu karakter bosnya. Jika sudah merasa ada yang janggal, ia tidak akan berhenti sampai menemukan jawabannya. Keesokan harinya, setelah keluar dari rumah sakit, Diki langsung menuju kantor polisi. Ia membawa dokumen dan surat resmi agar Devi bisa dibebaskan sementara. Petugas yang menerima surat itu tampak ragu, tapi tak berani menolak. Siang itu, setelah berhari-hari dikurung, Devi akhirnya keluar dari pintu tahanan. Matanya menyesuaikan cahaya. Wajahnya tampak letih tapi bersih dari kesedihan yang dulu menempel. Ia melihat Diki berdiri tak jauh di sana, menunggunya dengan ekspresi datar namun penuh arti. Kamu bebas, kata Diki singkat. Devi menunduk. Suaranya lirih. Terima kasih, Pak. Tapi, saya masih tidak mengerti. Kenapa Bapak menolong saya? Diki menatap lurus ke arahnya. Karena aku tahu kamu tidak bersalah. Dan aku butuh bantuanmu. Mata Devi membesar. Bantuan. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi hari itu. Dan kamu satu-satunya yang bisa membantuku. Jawab Diki mantap. Hari itu juga, Diki menyuruh Lia menyiapkan ruangan kecil di lantai bawah kantor pusat. Ruangan yang dulu dipakai untuk penyimpanan arsip. Di sanalah Devi mulai bekerja kembali, bukan lagi sebagai petugas kebersihan, melainkan sebagai asisten khusus yang diminta mengamati perilaku orang-orang di sekitar. Devi masih belum percaya sepenuhnya. Tapi ketika Diki menatapnya dan berkata pelan, aku tidak akan biarkan orang jujur seperti kamu hancur karena fitnah. Ada sesuatu yang membuat hatinya yakin bahwa ini bukan sekadar belas kasihan. Beberapa hari kemudian, mereka mulai menelusuri petunjuk kecil. Devi mengingat setiap detail hari kejadian. Ia menceritakan bagaimana Rian menemuinya di pantry, terburu-buru menyerahkan cangkir kopi sambil berkata bahwa rapat akan dimulai lebih cepat. Saat itu, ia melihat sesuatu yang tak biasa. Tangan Rian bergetar, dan wajahnya tampak tegang. Ada yang lain di sana? Tanya Diki. Seingat saya ada satu orang lagi, Pak. Pria tua berjas coklat. Saya tidak tahu siapa dia, tapi sepertinya bukan karyawan biasa. Jawab Devi pelan. Diki berpikir keras. Pria berjas coklat. Gumamnya. Matanya menyipit. Aku tahu siapa yang kamu maksud. Ia berdiri. Mengambil jasnya. Kita akan ke gudang arsip lama.
Semua file cadangan sistem tersimpan di sana. Sore itu mereka menuju ruang bawah tanah gedung lama milik perusahaan. Bau debu dan udara lembab menyambut begitu pintu dibuka. Lampu-lampu kuning redup menyoroti deretan rak berisi ratusan hard drive penyimpanan cadangan. Diki memasukkan salah satu drive ke laptopnya, mencoba mengakses data. Satu persatu file terbuka, tapi kebanyakan rusak. Hingga akhirnya, setelah hampir 1 jam mencari, muncul folder kecil dengan nama acak. Ia membukanya perlahan. Rekaman CCTV muncul di layar. Terlihat ruangan rapat dari sudut atas, dan di sana, beberapa menit sebelum kejadian, Rian tampak meletakkan cangkir kopi di meja. Namun di belakangnya, berdiri pria berjas coklat yang tadi disebut Devi. Wajahnya hanya terlihat sekilas, tapi cukup jelas untuk membuat napas Diki tercekat. Devi menatap layar, bingung melihat ekspresi bosnya yang tiba-tiba berubah tegang. Bapak mengenalnya. Diki mengangguk perlahan. Suaranya nyaris berbisik. Ya, dia pamanku. Udara sore terasa berat saat Diki keluar dari ruang arsip. Tangannya masih gemetar. Wajahnya kaku tanpa ekspresi. Ia berjalan cepat menuju mobil, sementara Devi mengejarnya dari belakang, berusaha menyesuaikan langkah. Pak, jadi pria itu benar pamannya Bapak? Tanya Devi hati-hati. Diki berhenti di depan pintu mobil, menatap kosong ke kejauhan. Namanya Arman, adik kandung ayahku. Devi terdiam, tak tahu harus berkata apa. Diki menarik napas dalam, lalu masuk ke mobil tanpa menoleh. Sepanjang perjalanan menuju rumahnya, suasana hening menekan. Hanya suara mesin yang mengisi ruang di antara mereka. Di dalam pikirannya, ingatan lama mulai muncul. Arman, pria yang dulu sangat dekat dengan keluarganya, sering datang ke rumah saat ia masih kecil. Namun hubungan mereka memburuk setelah ayahnya menikah dengan wanita yang kini dikenal sebagai ibu Diki. Arman sempat pergi dari keluarga besar, membawa luka dan amarah yang tak pernah benar-benar padam. Kini, melihat wajahnya dalam rekaman CCTV, Diki tahu bahwa luka itu belum sembuh, malah berubah menjadi racun yang mengalir di cangkir kopinya. Sesampainya di rumah, Diki langsung menuju ruang kerja. Devi menunggu di luar, tak berani masuk sebelum dipanggil. Beberapa menit kemudian, suara Diki memecah keheningan. Masuk, Devi. Ia melangkah pelan. Di meja kerja itu, Diki menatap layar laptopnya yang masih menampilkan gambar sang paman. Aku ingin kamu tetap di kantor. Jangan bicara pada siapapun tentang apa yang kita temukan. Devi mengangguk. Baik, Pak. Diki menatapnya, kali ini dengan sorot mata yang lebih lembut. Aku tidak tahu kenapa kamu masih mau membantuku setelah semua yang terjadi padamu. Devi menunduk. Suaranya nyaris berbisik. Karena saya tahu rasanya difitnah. Pak, saya tidak ingin kebenaran Bapak juga dikubur seperti milik saya dulu. Kalimat itu membuat Diki terdiam. Untuk pertama kalinya, ia melihat kejujuran tanpa pamrih dari seseorang yang bahkan tak punya apa-apa. Malam itu, Diki duduk sendirian di ruang kerja. Ia menatap foto tua di meja, dirinya kecil bersama ayah, ibu, dan Arman muda yang tersenyum lebar. Waktu telah mengubah senyum itu menjadi kebencian. Ia membuka laptopnya lagi, menyalin rekaman CCTV itu ke penyimpanan pribadi. Tapi tiba-tiba layar berkedip. File tersebut menghilang begitu saja, digantikan pesan sistem bertuliskan akses denied. Seseorang mencoba menghapus bukti itu dari jarak jauh. Diki memukul meja keras. Mereka tahu aku sudah melihatnya. Devi yang baru saja datang membawa teh terkejut melihat wajahnya. Kenapa, Pak? Filenya hilang. Tapi aku sudah sempat menyalinnya ke flash disk cadangan. Ia menatap Devi serius. Mulai besok, jangan tinggal di asrama karyawan. Aku akan siapkan tempat yang lebih aman. Devi terkejut. Tapi kenapa, Pak? Karena kamu sudah terlalu dekat dengan kebenaran. Dan orang yang kita hadapi bukan orang biasa. Malam kian larut. Dari jendela, lampu-lampu kota berkelap-kelip seperti bintang yang jauh. Devi menatap langit dari balkon kecil kamar tamu tempat ia menginap.
Ia masih belum mengerti kenapa hidupnya bisa berubah secepat itu. Dari petugas kebersihan yang dihina menjadi orang yang dipercaya seorang CEO. Namun jauh di dalam hatinya, ada ketakutan yang tak bisa ia jelaskan. Tatapan pria di CCTV itu, wajah dingin pamannya Diki, terasa menembus layar, seolah masih mengawasi mereka dari bayang-bayang. Di tempat lain, di sebuah rumah besar di pinggiran kota, Arman duduk di ruang gelap, menatap layar televisi yang menampilkan berita kesembuhan keponakannya. Bibirnya melengkung tipis, senyum yang penuh makna. Sepertinya racunnya kurang banyak, katanya datar, lalu menatap seorang pria muda di depannya. Rian, orang yang dulu membuat kopi untuk Diki. Maaf, Pak, saya tidak tahu kalau dia akan tertolong, ucap Rian dengan suara gemetar. Arman menatapnya tajam. Kita belum selesai. Pastikan semua bukti hilang. Dan kalau Diki mulai curiga, pastikan dia tak sempat membuka mulut. Rian menunduk dalam ketakutan. Di luar, suara petir menggema, menandai awal dari badai baru yang akan mengguncang hidup mereka semua. Pagi itu langit mendung, udara dingin menusuk tulang. Di kantor pusat perusahaan, suasana terasa berbeda. Beberapa karyawan berbisik ketika melihat Devi kembali bekerja. Kali ini bukan dengan seragam kebersihan, tapi kemeja polos yang baru dan identitas karyawan sementara. Tak ada yang tahu bahwa kehadirannya di sana bukan untuk membersihkan lantai, melainkan untuk membersihkan nama dan kebenaran. Diki memintanya duduk di ruangan kecil dekat ruang arsip. Dari sana, ia bisa melihat keluar melalui kaca kecil, mengamati siapapun yang masuk ke area administrasi. Tugasnya sederhana, namun berisiko. Mencari tahu siapa yang masih berhubungan dengan Rian dan siapa yang terlihat gelisah sejak kejadian itu. Hari pertama berlalu dengan tenang. Devi mencatat beberapa hal mencurigakan, seperti 2 staf IT yang tiba-tiba sering datang malam-malam ke ruang server. Namun yang paling membuatnya khawatir adalah ketika seseorang menaruh secari kertas di bawah pintu ruangannya. Tulisan di atasnya singkat namun membuat darahnya berdesir. Berhenti mencari, atau kamu akan berakhir seperti dia. Devi menggenggam kertas itu erat, menatap sekeliling dengan napas tersengal. Ia tahu, ancaman ini bukan main-main. Namun ketakutannya berubah menjadi tekad. Ia melipat kertas itu dan menyimpannya di tas, lalu berjalan cepat menuju ruang Diki. Diki membaca pesan itu dengan wajah tegang. Mereka tahu kamu terlibat. Tidak apa, Pak, jawab Devi pelan. Saya sudah terlanjur berada di tengahnya. Diki menatapnya lama. Aku janji, kamu tidak akan terluka. Namun di matanya sendiri, janji itu terdengar rapuh. Ia tahu Arman bukan tipe orang yang mudah berhenti, apalagi setelah rencananya gagal. Sore harinya, Diki kembali memeriksa laporan keuangan internal yang sempat diakses oleh Arman beberapa minggu sebelum insiden. Di sana ia menemukan sesuatu yang janggal. Sejumlah besar dana dipindahkan ke rekening luar negeri atas nama perusahaan konsultan fiktif. Jumlahnya tidak sedikit, cukup untuk membiayai operasi besar. Dia bukan hanya ingin menyingkirkanku, gumamnya. Dia juga mencuri dari perusahaan ayahku. Devi yang duduk di seberang meja menatapnya cemas. Berarti paman bapak sudah menyiapkan semuanya sejak lama. Diki mengangguk perlahan. Dia tahu semua sistem karena dulu dia bagian dari dewan direksi. Aku hanya menggantikan posisinya ketika ayah pensiun. Dan sepertinya dia tidak pernah menerima itu. Hening. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Tak lama kemudian, pintu ruangan terbuka. Lia masuk tergesa membawa tablet. Pak, saya baru dapat kabar. Rian muncul di salah satu kantor cabang di kota seberang. Ada saksi yang melihatnya. Diki langsung berdiri. Kita berangkat malam ini. Devi menatapnya ragu. Pak, saya ikut. Diki menatapnya. Tidak, kamu tetap di sini. Awasi siapapun yang masuk ke ruang server. Kalau ada sesuatu yang aneh, langsung hubungi Lia. Devi mengangguk, tapi ada perasaan tak tenang di dadanya. Ia berdiri di balkon setelah mereka pergi, menatap hujan yang mulai turun. Hatinya berdebar tanpa sebab. Beberapa jam kemudian,
Saat malam sudah pekat dan hanya lampu kantor yang masih menyala, Devi mendengar suara langkah di koridor. Ia menoleh, tapi tidak ada siapapun. Ia kembali duduk, namun suara itu muncul lagi, kali ini lebih dekat. Pelan-pelan ia berdiri, berjalan ke arah pintu dan mengintip melalui celah kaca. Di ujung lorong, terlihat bayangan seseorang sedang menatap ke arah ruangannya. Tubuhnya tinggi, wajahnya tidak jelas karena lampu redup. Tapi sesuatu di dalam dirinya tahu, orang itu bukan karyawan biasa. Devi mundur perlahan, menahan napas. Bayangan itu bergerak. Langkahnya perlahan mendekat. Ia memegang ponselnya dengan tangan gemetar, mencoba menelepon Lia, tapi sinyal tiba-tiba hilang. Siapa di sana? Suaranya bergetar. Tak ada jawaban, hanya langkah yang semakin dekat. Hingga akhirnya, pintu ruangannya terbuka sedikit. Suara engsel berderit membuat bulu kuduknya berdiri. Namun tepat sebelum bayangan itu masuk, suara keras terdengar dari ujung lorong. Seorang satpam berteriak, "Hei, siapa kamu?" Bayangan itu berbalik dan berlari ke arah tangga darurat. Devi menatapnya sekilas, dan dalam sekejap, ia yakin melihat wajah yang pernah ia lihat di foto penyelidikan, Rian. Ia menjatuhkan ponselnya karena panik. Napasnya tersengal. Kini ia tahu, ancaman itu bukan sekadar peringatan. Sementara itu, di jalan tol menuju kota seberang, Diki menerima panggilan dari kantor keamanan. Wajahnya menegang saat mendengar laporan bahwa seseorang mencoba masuk ke ruang Devi. Ia menggenggam setir erat. Matanya memantulkan lampu-lampu malam yang berkelebat cepat. "Kita pulang sekarang, Lia." Mereka mulai bergerak. Mobil melaju kencang di tengah hujan, dan di balik kaca basah itu, tekad Diki semakin mengeras. Ia tahu, perang melawan keluarganya sendiri baru saja dimulai. Hujan masih mengguyur kota ketika mobil Diki berhenti di depan kantor pusat. Lampu-lampu masih menyala, tapi gedung tampak sepi. Ia turun cepat bersama Lia. Jasnya basah, langkahnya berat tapi tegas. Petugas keamanan segera menghampiri. Wajahnya cemas. "Maaf Pak, kami sudah menyisir seluruh lantai. Orang itu berhasil kabur lewat tangga darurat. Kami hanya menemukan ini." Petugas menyerahkan kartu akses yang jatuh di lantai. Diki memeriksa kartu itu dan wajahnya berubah tegang. "Kartu ini milik Departemen IT. Orang dalam." Lia menatapnya. "Berarti Rian masih punya akses di sistem kita, Pak." Diki tidak menjawab. Ia langsung menuju ruang di mana Devi bersembunyi. Begitu pintu terbuka, Devi berdiri di pojok ruangan. Wajahnya pucat, tubuhnya bergetar, matanya merah karena takut. Dia masuk ke sini. Suara Devi hampir tidak terdengar. "Saya lihat wajahnya. Pak, itu benar Rian." Diki menatapnya lama, lalu mendekat pelan. "Kamu tidak apa-apa." Devi menggeleng. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Saya pikir dia mau membunuh saya." Diki menghela napas berat, menatap ke arah jendela yang setengah terbuka. "Kamu sudah sangat berani, Devi. Tapi mulai sekarang, kamu tidak boleh sendirian." Ia menoleh ke arah Lia. "Mulai malam ini, pindahkan Devi ke apartemen perusahaan. Pastikan hanya kamu dan aku yang tahu lokasinya." Lia mengangguk cepat, lalu membantu Devi membereskan barang-barangnya. Di luar, suara hujan dan sirene polisi menjadi latar yang menekan. Beberapa jam kemudian, setelah Devi dibawa ke tempat aman, Diki kembali duduk di ruang kerjanya. Ia membuka laptop dan menatap layar dengan tatapan kosong. Di sudut pikirannya, potongan-potongan peristiwa masa lalu muncul kembali. Ucapan ibunya, pertengkaran ayahnya dengan Arman, dan malam ketika pamannya pergi tanpa berpamitan. Suara pintu terbuka pelan. Lia masuk membawa secangkir kopi hangat. "Pak, saya sudah menempatkan Devi di apartemen. Tapi, ada sesuatu yang harus Bapak lihat." Ia menyerahkan amplop coklat berisi beberapa lembar foto lama. "Saya menemukannya di lemari arsip tua, bagian dokumen keluarga. Ini tampaknya bukan berkas perusahaan." Diki membuka perlahan, dan dadanya seketika sesak. Dalam foto itu,
Terlihat ibunya berdiri di samping Arman, jauh sebelum menikah dengan ayahnya. Keduanya tersenyum bahagia di depan rumah tua. "Apa ini?" gumam Diki pelan. Lia menunduk. Sepertinya mereka pernah bertunangan. "Pak." Tapi hubungan itu berakhir karena ibu bapak memilih ayah bapak. Diki memejamkan mata, mencoba menahan amarah dan luka yang tiba-tiba membanjir. Kini semuanya mulai masuk akal. Rasa benci Arman bukan sekadar iri pada jabatan, tapi luka lama yang tak pernah sembuh. "Dia menyimpan dendam sejak sebelum aku lahir," kata Diki pelan. "Dan sekarang dia ingin menghancurkan segalanya yang berhubungan dengan keluarga kami." Lia menatapnya dengan khawatir. "Kalau begitu, berarti ini bukan hanya soal racun atau uang, Pak. Ini soal balas dendam pribadi." Diki berdiri, mengambil jasnya. "Persiapkan mobil. Kita ke rumah lama Arman malam ini." "Sekarang, Pak? Tengah malam?" "Ya. Aku ingin lihat apa yang dia sembunyikan di sana." Malam itu, mereka berkendara melewati jalanan basah dan sepi. Rumah tua Arman berdiri di pinggiran kota, dikelilingi pagar besi dan pepohonan besar. Lampu rumah padam, hanya cahaya bulan yang menyorot atapnya yang berlumut. Diki turun dari mobil, menyalakan senter. Suara serangga malam dan hujan rintik menambah tegang suasana. Ia membuka pintu yang tidak terkunci. Langkahnya menimbulkan bunyi berderit di lantai kayu yang lapuk. Di ruang tamu, debu menempel di setiap sudut. Di meja tua, ada botol obat, kertas bekas, dan foto-foto lama keluarga. Lia menyalakan senter tambahan, menyorot dinding yang penuh coretan. Ada catatan dan diagram yang rumit, foto Diki, ayahnya, bahkan Devi terpampang di sana, disilangi spidol merah. "Allah." Lia menutup mulutnya kaget. "Dia sudah mengawasi kita." Diki menatap catatan itu lama. Dia merencanakan semuanya bertahun-tahun. Tapi di antara semua itu, ada satu catatan kecil di pojok kertas yang membuat darahnya membeku. Tulisan tangan Arman berbunyi, "Racun itu hanya percobaan. Target berikutnya, sama seperti dulu. Lengkapi apa yang belum selesai 30 tahun lalu." Diki menatap tulisan itu dengan rahang mengeras. Dia ingin mengulang masa lalu. Dan target berikutnya bukan aku. Lia menatapnya bingung. "Maksud bapak siapa?" Diki menatap foto ibunya yang terpajang di dinding. "Dia membenci ibuku lebih dari siapapun. Devi punya wajah yang mirip dengannya saat muda." Suara petir mengguncang langit malam, sementara di kejauhan, sesosok pria berdiri di balik pepohonan, menatap ke arah mereka dari kegelapan. Wajahnya samar, tapi senyum dinginnya terlihat jelas. Diki tak sadar, Arman sudah lebih dekat dari yang ia kira. Hujan belum berhenti sejak malam itu. Angin membawa hawa lembab yang menusuk kulit, membuat dedaunan di sekitar rumah tua bergoyang seperti tangan-tangan yang ingin menahan siapapun agar tak keluar. Diki berdiri di ruang tamu, menatap catatan yang baru saja ia baca. Napasnya berat. "Dia akan menyerang lagi," gumamnya pelan. Lia menatapnya, berusaha tenang. "Pak, kita harus pergi. Kalau Arman tahu kita di sini, ini berbahaya." Diki menatap dinding sekali lagi sebelum berjalan menuju pintu. Namun sebelum mereka sempat keluar, terdengar suara langkah dari luar rumah. Pelan tapi pasti, mendekat. Lia mematikan senter, dan ruangan langsung gelap gulita. Hanya cahaya petir yang sesekali menyambar melalui jendela. Suara langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Pegangan pintu bergetar, seperti ada yang mencoba membukanya perlahan. Diki memberi isyarat dengan jari agar Lia diam, lalu meraih tongkat besi yang tergeletak di lantai. Pintu terbuka sedikit, menimbulkan bunyi berderit panjang. Dalam cahaya kilat, terlihat siluet seseorang berdiri di ambang pintu, mengenakan jas hujan panjang dan topi lebar. Air hujan menetes dari pinggirannya, membentuk genangan kecil di lantai kayu. "Pak, siapa itu?" bisik Lia dengan suara hampir tak terdengar. Diki mengangkat tongkatnya tinggi, siap menyerang. Tapi sebelum ia sempat bergerak, suara dalam dan berat memecah keheningan. "Kau cepat juga menemukan tempat ini, Diki."
Suara itu membuat darahnya berdesir. "Paman," ucapnya pelan. Arman melangkah masuk perlahan. Wajahnya pucat diterpa cahaya kilat, tapi sorot matanya tajam, menyimpan kemarahan yang telah lama tertahan. "Sudah lama aku menunggumu datang ke sini. Aku tahu pada akhirnya kau akan mencari kebenaran." Diki menatapnya tajam. "Kebenaran? Atau kebohongan yang kau buat sendiri?" Arman tertawa kecil. Suara tawanya berat dan serak. "Kau benar-benar mirip ayahmu. Selalu bicara tentang kebenaran padahal hidupnya dibangun dari pengkhianatan. Ibumu seharusnya menjadi milikku, bukan miliknya." Kata-kata itu membuat Lia menggigil. Diki melangkah maju satu langkah. "Itu masa lalu. Kenapa kau harus menyeretnya sampai sekarang?" Arman menatapnya dingin. "Karena dia menghancurkanku, Diki. Dia mengambil segalanya. Dan sekarang, aku mengambil kembali apa yang seharusnya milikku, bahkan kalau harus menghancurkan keturunannya sekalipun." Diki menegang. "Jadi benar, kau yang meracuni kopiku." Arman tersenyum tipis. "Itu hanya awal. Tapi tampaknya, kau punya malaikat kecil yang membuat rencanaku gagal." "Malaikat kecil?" tanya Diki dengan nada tajam. "Wanita miskin itu," jawab Arman tenang. "Devi. Aku tahu siapa dia. Aku tahu kenapa kau melindunginya. Tapi dia terlalu mirip dengan wanita yang membuatku kehilangan segalanya." Mata Diki membesar. "Kau berani menyentuhnya? Paman, aku akan." "Membunuhku?" potong Arman sambil tersenyum lebar. "Sudah banyak orang mencoba, tapi aku selalu selangkah di depan." Diki menatap sekeliling, berusaha mencari jalan keluar. Namun sebelum sempat bertindak, Arman tiba-tiba mengeluarkan pistol kecil dari balik jas hujan. Cahaya kilat memantulkan kilau logamnya. Lia menjerit pelan, tapi Diki menahan tangannya. "Tenang," ucapnya pelan. "Dia hanya ingin menakut-nakuti." Arman menatap mereka berdua. "Kau pikir aku tak berani? Kau salah, keponakanku. Aku sudah kehilangan segalanya. Tak ada lagi yang perlu kutakuti." Diki tahu dia tak main-main. Tapi di saat yang sama, suara sirene polisi terdengar dari kejauhan. Arman menoleh keluar jendela dengan wajah kesal. "Sepertinya kau masih punya sedikit keberuntungan hari ini," katanya dingin. Ia mundur ke pintu, lalu menatap Diki terakhir kali. "Tapi dengar ini baik-baik. Aku tidak menyerah. Aku akan menyelesaikan apa yang tertunda 30 tahun lalu." Ia melangkah pergi, menghilang di bawah hujan yang semakin deras. Diki berdiri di tempatnya. Napasnya memburu. Lia memegang lengannya. Masih gemetar. "Pak, dia akan kembali." Diki menatap keluar jendela, menatap kegelapan di mana pamannya menghilang. "Aku tahu," katanya pelan. "Dan kali ini, aku akan siap." Sementara itu, jauh di apartemen perusahaan, Devi terbangun oleh suara pintu yang terbuka perlahan. Ia duduk di tempat tidur. Jantungnya berdegup cepat. Dalam cahaya redup, terlihat bayangan seseorang berdiri di depan pintu kamarnya, menatap dari kegelapan. Suara lirih terdengar, dingin dan pelan. "Kau seharusnya tidak ikut campur, Devi." Tubuhnya membeku. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tak keluar. Bayangan itu melangkah maju, dan dalam cahaya lampu koridor, wajah Rian terlihat jelas. Mata tajamnya menyala dalam gelap. "Sudah saatnya kau diam selamanya," katanya dengan nada datar. Suara pintu apartemen terbuka pelan di tengah malam yang sunyi. Lampu koridor temaram. Udara di dalam kamar terasa dingin dan menyesakkan. Devi menatap sosok Rian yang berdiri di ambang pintu dengan wajah basah oleh hujan. Matanya tajam dan penuh kebencian. "Rian." Suaranya nyaris tak terdengar. "Kenapa kamu melakukan ini?" Rian melangkah masuk perlahan, menutup pintu di belakangnya tanpa suara. "Kau tidak seharusnya tahu apapun. Semua ini urusan orang besar, dan kau hanya kesalahan kecil yang terlalu lama dibiarkan hidup." Devi mundur pelan, langkahnya gemetar. Ia melirik ke arah meja tempat ponselnya berada, namun jaraknya terlalu jauh.
Rian semakin mendekat. Bayangannya menelan cahaya kecil dari lampu kamar. Aku tidak ingin menyakitimu, katanya dingin. Tapi paman sudah memberi perintah. Semua yang tahu harus disingkirkan. Paman, bisik Devi pelan. Kamu bekerja untuk Arman. Rian tersenyum miring. Kau pikir aku punya pilihan? Orang sepertiku hanya bertahan karena tunduk pada orang kuat. Dan sekarang, kau harus menghilang agar semua rencana tetap berjalan. Tanpa pikir panjang, Devi menendang meja kecil di depannya, membuat lampu meja jatuh dan pecah. Seketika ruangan menjadi gelap. Dalam kegelapan itu, terdengar suara langkah tergesa dan benda berat terjatuh. Devi berlari ke arah pintu sambil menahan napas. Namun Rian lebih cepat menarik pergelangan tangannya. Kau pikir bisa kabur? Desisnya. Devi berusaha melepaskan diri, memukul lengan Rian dengan keras. Suara dentingan kaca pecah memenuhi kamar. Ia meraih apapun yang bisa dijadikan senjata. Pecahan lampu di lantai. Dengan tangan bergetar, ia mengarahkannya ke dada Rian. Lepaskan aku, teriaknya. Rian terdiam sejenak. Lalu menatapnya dingin. Kau tidak akan berani. Namun kali ini Devi tak berpikir panjang. Dengan dorongan ketakutan dan keberanian yang lahir bersamaan, ia menebas tangan Rian menggunakan pecahan kaca itu. Rian menjerit kesakitan. Darah menetes di lantai, dan Devi segera berlari keluar kamar. Ia berlari menuju tangga darurat. Napasnya tersengal, lututnya lemas. Dari belakang, terdengar langkah kaki dan suara Rian yang menggeram marah. Kau akan menyesal, Devi. Sambil berlari turun, Devi mengeluarkan ponselnya dan menekan nomor 1, kontak cepat milik Diki. Sinyal tersambung, tapi suaranya bergetar parah. Pak Diki. Rian, dia di sini. Dia mau bunuh saya. Devi, di mana kamu sekarang? Suara Diki terdengar panik. Di apartemen lantai 5. Kalimatnya terputus karena napasnya tersengal. Dengarkan aku baik-baik. Kunci dirimu di ruang darurat dekat tangga. Aku dan Lia ke sana sekarang. Devi menuruni tangga dengan langkah goyah. Wajahnya basah oleh air mata dan keringat. Ia tiba di lantai 4. Lalu melihat pintu besi bertuliskan ruang darurat. Ia masuk cepat dan mengunci dari dalam. Suasana di dalam gelap dan sunyi. Hanya suara hujan di luar yang terdengar samar. Ia duduk bersandar di dinding, menggenggam ponselnya erat-erat. Tangannya bergetar. Darah Rian masih menempel di ujung jarinya. Dari luar, terdengar langkah kaki pelan menyusuri lorong. Lalu suara ketukan halus di pintu. Devi. Suara Rian terdengar tenang, menakutkan. Kau tidak bisa sembunyi selamanya. Bukalah pintunya. Aku janji tidak akan menyakitimu. Devi menutup mulutnya, menahan napas. Air matanya menetes tanpa suara. Ia tahu jika sedikit saja bergerak, Rian akan tahu posisinya. Ketukan itu semakin keras. Aku tahu kau di dalam. Jangan buatku memaksa. Tiba-tiba, suara langkah cepat datang dari arah tangga. Dua suara lain menyusul, Lia dan Diki. Rian. Menjauh dari pintu. Teriak Diki. Rian menoleh. Wajahnya pucat tapi matanya masih penuh amarah. Dia menghancurkan semuanya. Kau tidak mengerti, Diki. Aku hanya menjalankan perintah pamanmu. Dan kau pikir itu alasan untuk membunuh orang tak bersalah? Bentak Diki sambil menodongkan senjata ke arahnya. Rian tertawa pendek. Kau terlalu mirip ayahmu. Selalu percaya dunia bisa diselamatkan dengan kebenaran. Suara sirene polisi mulai terdengar dari kejauhan. Diki melangkah maju. Matanya menatap Rian dengan dingin. Selesai sudah, Rian. Namun sebelum polisi tiba, Rian berlari ke arah jendela koridor, memecahkannya, lalu melompat ke balkon sebelah. Suara kaca pecah menggema di seluruh gedung. Diki berlari ke arah jendela. Tapi tubuh Rian sudah lenyap dalam kegelapan hujan. Ia segera menendang pintu darurat. Devi terduduk di lantai. Wajahnya pucat. Tangannya penuh darah. Diki berlutut di sampingnya. Kamu selamat. Syukurlah. Devi memejamkan mata.
Air matanya mengalir tanpa suara. Dia hampir membunuh saya, Pak. Diki menatapnya lembut. Sekarang kamu aman. Aku janji, tidak akan ada yang menyentuhmu lagi. Namun jauh di bawah gedung, di gang belakang yang gelap, Rian berjalan tertatih dengan tangan berlumuran darah. Ia menatap layar ponselnya yang masih hidup, membuka pesan terakhir dari seseorang bernama Arman. Tulisan di layar itu singkat, tapi cukup untuk membuat senyumnya muncul di tengah rasa sakit. Rencana kedua dimulai. Pastikan Diki datang ke rumah tua sebelum tengah malam. Rian tersenyum lemah, lalu melangkah ke kegelapan, meninggalkan jejak darah di tanah yang tersapu hujan. Langit masih diselimuti awan kelabu ketika mobil hitam Diki melaju kencang menuju pinggiran kota. Hujan belum berhenti sejak malam sebelumnya, dan setiap tetes air yang menghantam kaca terasa seperti detak waktu yang menuntunnya menuju sesuatu yang tak terhindarkan. Lia duduk di kursi penumpang depan, menatap jalanan dengan wajah tegang. Sementara Devi di kursi belakang, diam tanpa suara. Wajahnya masih pucat setelah malam penuh ketakutan. Pak, apa Bapak yakin harus ke rumah itu? Tanya Lia, suaranya lirih. Polisi baru saja mengamankan gedung apartemen. Rian belum tertangkap. Aku tahu, jawab Diki tenang. Tapi pesan itu jelas. Arman ingin aku datang. Dan aku tidak akan sembunyi di balik ketakutan. Devi menatap punggungnya. Bibirnya bergetar. Kalau itu jebakan, Pak. Diki menatap Devi melalui kaca spion. Kalau benar jebakan, maka malam ini semuanya berakhir, dengan atau tanpa aku. Suasana di dalam mobil menjadi senyap. Hanya suara hujan yang menemani perjalanan mereka. Setelah hampir 1 jam, mobil berhenti di depan rumah tua Arman. Bangunan besar dengan cat pudar dan jendela-jendela yang pecah. Dari kejauhan, rumah itu terlihat seperti makhluk yang mengintai di kegelapan. Diki keluar lebih dulu, mengenakan jas hitam panjang. Ia menatap rumah itu lama, seperti menatap masa lalunya sendiri. Lia dan Devi mengikuti di belakang, menunduk untuk menghindari hujan. Begitu mereka masuk, udara lembab langsung menyambut. Bau kayu lapuk dan debu menyengat. Lampu di ruang tamu menyala redup. Entah dari mana listriknya, padahal rumah itu sudah lama ditinggalkan. Dia tahu kita datang, bisik Lia. Diki berjalan perlahan ke tengah ruangan. Di meja tua di tengah, ada surat dan sebuah ponsel yang menyala. Layar menampilkan video yang sudah siap diputar. Diki mengambilnya, lalu menekan tombol play. Suara Arman terdengar dari ponsel, dalam rekaman video yang direkam sebelumnya. Kalau kau menonton ini, berarti kau masih keras kepala, Diki. Aku sudah memberi kesempatan untuk berhenti, tapi kau selalu memilih jalan ayahmu, melindungi nama keluarga yang kotor. Diki mengepalkan tangan. Arman melanjutkan, 30 tahun lalu, ayahmu menghancurkan hidupku. Sekarang, aku hanya membalas. Tapi tenang saja, aku tidak akan menyakitimu, selama kau datang sendirian. Aku hanya ingin kau tahu apa rasanya kehilangan sesuatu yang kau sayangi. Video berhenti. Di bawah ponsel, ada selembar kertas kecil bertuliskan alamat gudang tua di tepi pelabuhan. Lia menatap Diki cemas. Ini jelas perangkap. Diki mengangguk. Dan aku akan masuk ke perangkap itu. Pak, seru Devi. Jangan pergi sendirian. Ini terlalu berbahaya. Diki menatapnya lembut. Aku harus menuntaskan ini, Devi. Kalau aku tak kembali, kamu dan Lia bawa semua bukti ke polisi. Rekaman CCTV, surat ancaman, semuanya. Devi memegang lengan Diki. Tapi bagaimana kalau dia benar-benar ingin membunuh Bapak? Diki menatapnya dalam-dalam. Kalau itu harga kebenaran, aku siap membayarnya. Ia berbalik dan melangkah keluar, meninggalkan Devi dan Lia yang hanya bisa menatap dengan perasaan campur aduk antara takut dan kagum. Beberapa jam kemudian, hujan berhenti. Diki tiba di gudang tua yang disebutkan dalam surat. Bangunannya besar, berdiri di pinggir pelabuhan yang sepi. Angin laut membawa bau asin dan suara rantai kapal yang berderit. Ia melangkah masuk perlahan. Di dalam, lampu gantung tua bergoyang pelan,
menebar cahaya kuning samar di antara debu dan karat. Suara langkahnya bergema, lalu berhenti ketika ia melihat seseorang berdiri di ujung ruangan. Arman. Pria itu menatapnya sambil tersenyum tipis. Akhirnya kau datang juga, keponakanku. Diki berjalan mendekat, menahan amarah yang mendidih di dadanya. Kenapa semua ini, Paman? Kenapa harus membuat semua orang menderita hanya karena masa lalu? Arman tertawa pelan. Suara tawanya menggema di ruang kosong. Karena masa lalumu adalah awal dari penderitaanku. Kau tahu, Diki, sebelum ibumu menikah dengan ayahmu, dia milikku. Aku yang menemaninya. Aku yang menjaganya. Tapi dia memilih uang, kekuasaan, dan meninggalkanku seperti sampah. Diki mengepalkan tangan. Dan karena itu, kau ingin menghancurkan segalanya. Ya, teriak Arman. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya kehilangan. Tapi sayangnya, dia sudah mati sebelum aku sempat membalasnya. Jadi, kaulah yang harus membayar, Diki. Kau, dan semua yang dia cintai. Diki menatapnya tajam. Termasuk Devi. Senyum Arman melebar. Gadis itu hanya pion. Tapi sekarang aku mengerti kenapa kau melindunginya. Wajahnya, persis seperti ibumu muda. Sungguh ironi, bukan? Diki melangkah maju. Suaranya dingin. Kau menyentuhnya, Paman, dan aku akan pastikan kau tidak akan pernah keluar dari tempat ini hidup-hidup. Arman menatapnya. Matanya berkilat seperti bara. Kau bicara seperti ayahmu dulu. Sayangnya, dia tak cukup kuat untuk menghentikanku. Tapi kau bisa mencoba. Tiba-tiba, terdengar suara langkah lain di belakang mereka. Diki menoleh cepat. Rian muncul dari balik bayangan. Tubuhnya dibalut perban. Wajahnya dingin tanpa ekspresi. Pak Arman, katanya lirih. Semuanya sudah siap. Diki menatap mereka bergantian. Apa maksudmu siap? Arman menatap jam di pergelangan tangannya. Lalu tersenyum. Tepat waktu. 5 menit lagi. Gudang ini akan meledak. Kau tahu kenapa aku memintamu datang sendiri, Diki? Karena aku ingin kau mengakhiri semua ini bersamaku. Diki mundur selangkah. Matanya menyipit. Kau gila. Arman hanya tertawa. Suaranya menggema keras di ruang kosong itu. Dan di luar, Devi dan Lia yang diam-diam mengikuti dari jauh, menyadari sesuatu yang mengerikan. Waktu mereka hanya tinggal hitungan menit untuk menyelamatkan Diki dari neraka yang telah menunggunya. Udara di dalam gudang semakin tebal. Seolah dindingnya ikut bernafas bersama waktu yang terus berjalan menuju akhir. Hujan berhenti, tapi sisa air di atap menetes perlahan, menimbulkan gema lembut di antara deretan peti kayu tua. Diki berdiri di tengah ruangan, matanya tak lepas dari 2 orang di depannya. Arman dengan senyum tenang yang menakutkan, dan Rian yang berdiri kaku dengan tangan terbalut perban. Paman, suara Diki serak. Kalau kau ingin menghancurkan aku, lakukan padaku. Jangan libatkan orang lain. Jangan sakiti Devi. Arman menatapnya, lalu melangkah pelan. Ujung sepatunya menggesek lantai. Ah, Diki, bahkan di detik terakhir kau masih bicara tentang orang lain. Kau pikir kepahlawananmu bisa menebus dosa keluarga ayahmu. Diki tak bergerak. Rahangnya mengeras. Kalau ayahku bersalah padamu, balas padaku. Tapi jangan ubah dendammu jadi pembunuhan. Arman berhenti di depan panel besi di sisi ruangan, menekan beberapa tombol. Lampu merah kecil menyala di dinding, disertai suara klik halus yang menandakan pengaktif bom waktu. Sudah terlambat, keponakanku. Aku sudah menunggu 30 tahun untuk momen ini. Sementara itu, di luar gudang, Lia dan Devi baru saja keluar dari mobil. Nafas mereka memburu. Pakaian basah karena air laut yang terbawa angin. Lia menyalakan senter dan menunjuk ke arah jendela tinggi di ujung bangunan. Di sana, aku lihat siluetnya. Devi berlari lebih dulu. Langkahnya cepat meski tubuhnya masih gemetar. Ia menatap jam tangannya. 15 menit lewat tengah malam. Suara debur ombak di pelabuhan bercampur dengan suara logam yang berdentang tertiup angin. Di dalam gudang,
Rian terlihat gelisah. Tangannya yang terluka bergetar. Matanya melirik ke arah bom di dinding. Pak Arman, kita benar-benar akan mati di sini. Arman menatapnya datar. Tidak ada kemenangan tanpa pengorbanan. Rian menelan ludah. Wajahnya pucat. Tapi, saya tidak mau mati. Diam, bentak Arman. Suaranya menggema. Namun Rian justru mundur. Tidak, saya tidak mau ikut gila. Saya tidak mau mati karena dendam orang lain. Ia berbalik hendak lari. Tapi suara tembakan memecah udara. Peluru menembus bahu Rian, membuat tubuhnya tersungkur di lantai. Arman menurunkan pistolnya perlahan. Kau seharusnya tahu, pengkhianat tidak pernah punya tempat. Diki menatap tubuh Rian yang menggeliat lemah. Matanya penuh amarah. Kau sudah kehilangan akal, Paman. Arman menatapnya dingin. Tidak, aku hanya kehilangan alasan untuk berhenti. Diki melangkah maju, berusaha menenangkan napas. Kalau kau benar-benar ingin mengakhiri ini, bebaskan aku dan biarkan aku menanggung semuanya. Kau tidak perlu mati, Paman. Arman menatapnya. Senyum kecil muncul di wajah tuanya. Kau masih muda, Diki. Kau belum mengerti. Dendam yang disimpan terlalu lama tidak bisa ditebus dengan kata maaf. Waktu terus berjalan. 3 menit tersisa. Diki melirik ke panel waktu yang terus menghitung mundur. Suara detik terasa seperti palu yang menghantam dada. Ia melihat kabel di bawah meja, menebak salah satunya terhubung dengan detonator. Perlahan ia bergerak, tapi Arman menyadarinya. Berhenti, teriak Arman, mengarahkan pistol. Namun sebelum sempat menembak, terdengar suara pintu besi terbuka keras. Lia masuk dengan senter di tangan, diikuti Devi yang berlari tanpa ragu. Pak Diki, teriak Devi. Suaranya serak tapi kuat. Arman menoleh. Matanya membesar. Kau lagi, perempuan sialan ini. Ia mengarahkan pistol ke Devi. Diki segera melompat ke depan, menubruk tangan pamannya. Suara tembakan meletus. Pelurunya menembus salah satu pilar kayu. Pertarungan singkat terjadi. Senjata terlempar ke lantai. Mereka saling dorong di tengah suara sirene bom yang semakin cepat. Lia berlari ke arah dinding, mencoba mematikan panel, sementara Devi membantu Diki menahan Arman. 2 menit tersisa. Arman berteriak, mencoba melepaskan diri. Kau pikir bisa menghentikanku? Bahkan kalau aku mati, kalian semua tetap hancur. Diki memukul lengan pamannya, menjatuhkannya ke tanah. Arman terhuyung, menatap mereka dengan mata merah, lalu tertawa di tengah darah yang menetes dari bibirnya. Kau tidak bisa ubah masa lalu, Diki, tapi aku bisa ubah akhir ceritamu. Ia meraih pistol yang terjatuh dan mengarahkannya lagi. Tapi sebelum sempat menarik pelatuk, Devi melempar alat besi ke tangannya. Pistol terlempar jauh, dan Diki langsung memukulnya hingga Arman tersungkur. Lia berteriak dari sudut ruangan. 1 menit lagi. Aku tidak bisa hentikan waktunya. Sistemnya terkunci. Diki menoleh cepat. Devi, Lia, keluar sekarang. Tapi Bapak. Devi menahan air mata. Keluar, teriaknya keras. Lia menarik Devi keluar menuju pintu belakang. Diki tetap di tempat, mencoba mencabut kabel dari panel satu persatu. Suara bip semakin cepat. Cahaya merah berkedip gila di dinding. 3, 2, 1. Ledakan besar mengguncang pelabuhan. Api menjilat langit malam, menghancurkan dinding gudang dan memecahkan kaca kapal di sekitarnya. Devi berteriak histeris di luar. Tubuhnya terlempar ke tanah oleh gelombang panas. Asap hitam tebal menyelimuti semuanya. Lia berusaha bangkit, menatap api yang berkobar di depan mata mereka. Pak Diki. Suaranya tenggelam di antara gemuruh kobaran api. Namun dari balik puing-puing, di tengah api yang masih menyala, terdengar suara batuk berat. Bayangan seseorang bergerak perlahan di antara asap. Devi menatap tak percaya. Air matanya jatuh lagi. Pak Diki. Sosok itu muncul perlahan dari balik asap. Diki,
Dengan wajah berlumuran darah dan pakaian hangus, berjalan tertatih sambil memegang sesuatu di tangannya, flash disk hitam kecil. Ia menatap Devi dan Lia yang berlari menghampirinya. Bukti. Semua ada di sini. Devi memeluknya dengan air mata, sementara Lia berusaha menopang tubuhnya. Namun sebelum mereka sempat bicara, suara batuk lain terdengar dari reruntuhan. Diki menoleh cepat, matanya membulat. Arman masih hidup, berdiri dengan separuh tubuh penuh luka, menatap ke arah mereka dengan tatapan yang tak lagi menyimpan amarah, tapi kesedihan. Diki. Suaranya pelan, serak oleh asap. Mungkin, aku terlalu jauh. Ia tersenyum samar, lalu ambruk ke tanah, tidak bergerak lagi. Api masih membara. Langit malam berwarna oranye kemerahan. Devi menatap pemandangan itu sambil menggenggam tangan Diki erat-erat. Di antara kepedihan, ada kelegaan yang sulit dijelaskan, karena malam itu, kebenaran akhirnya mulai terbuka dari abu dendam yang lama terkubur. Fajar mulai naik perlahan, menggantikan gelap malam yang meninggalkan bekas luka di langit. Asap masih mengepul dari sisa puing-puing gudang yang terbakar. Bau besi hangus dan air asin bercampur menjadi satu, menandai berakhirnya malam paling panjang dalam hidup Diki, Devi, dan Lia. Ambulans dan mobil polisi berjajar di sekitar pelabuhan. Petugas sibuk memadamkan api yang tersisa, sementara para medis berlarian membawa tandu. Di tengah kekacauan itu, Diki duduk di kursi darurat dengan tubuh penuh perban. Pakaian hitamnya kini sobek, wajahnya masih dipenuhi jelaga. Tapi di genggamannya, flash disk hitam kecil itu tetap ia pegang erat, seolah nyawanya sendiri tergantung di dalamnya. Devi berdiri di sampingnya. Dia menatap laut yang berwarna abu-abu. Angin pagi meniup rambutnya pelan. Matanya sembab, tapi sorotnya tenang. Lia berdiri sedikit di belakang mereka, berbicara dengan polisi yang menanyakan kronologi kejadian. Semua bukti akan kami jaga dengan baik, kata salah satu petugas. Dan kami sudah memastikan pria bernama Arman meninggal di lokasi. Diki hanya mengangguk pelan. Ia tidak menatap siapapun, hanya memandangi laut di depannya. Dalam suaranya yang pelan tapi berat, ia berkata, dendam bisa membunuh lebih banyak dari sekadar tubuh. Ia menghancurkan warisan, nama baik, dan hati siapapun yang memeliharanya. Devi menoleh perlahan, menatap Diki. Pak, paman bapak, sebelum jatuh, dia sempat bicara sesuatu. Diki mengangguk pelan. Dia bilang mungkin sudah terlalu jauh. Seperti seseorang yang baru sadar saat semuanya sudah terlambat. Devi terdiam, menunduk, air matanya jatuh lagi. Mungkin di dalam dirinya masih ada sedikit rasa sayang. Diki menatapnya. Sorot matanya lembut. Mungkin. Tapi rasa sayang tanpa kendali bisa berubah jadi racun yang membunuh segalanya. Beberapa jam kemudian, mereka dibawa ke kantor polisi untuk memberikan keterangan terakhir. Flash disk itu diperiksa, dan di dalamnya terdapat seluruh data cadangan CCTV serta transaksi rahasia Arman selama bertahun-tahun, bukti yang membenarkan semua perkataan Diki. Setelah memberikan kesaksian, Diki keluar dari ruang pemeriksaan. Cahaya sore menyambutnya, lebih hangat daripada pagi yang muram tadi. Devi menunggunya di luar, masih dengan pakaian lusuh dan luka di tangan yang belum sembuh. Bapak sudah selesai? Tanyanya pelan. Diki mengangguk. Sudah. Sekarang semuanya tinggal proses hukum. Mereka berjalan perlahan menuju taman kecil di samping kantor polisi. Angin sore bertiup lembut, membawa aroma bunga liar yang tumbuh di pinggir jalan. Devi duduk di bangku kayu, sementara Diki berdiri di depannya, menatap langit yang mulai jingga. Dulu, kata Diki, suaranya rendah, aku pikir dunia hanya terbagi dua, orang jahat dan orang baik. Tapi setelah semua ini, aku sadar kadang orang baik bisa berubah jahat, hanya karena terlalu lama memendam luka. Devi menatapnya diam-diam. Kalau begitu, apa Bapak akan berhenti mempercayai orang? Diki tersenyum kecil, untuk pertama kalinya sejak lama. Tidak, karena kalau aku berhenti percaya, aku tidak akan pernah diselamatkan oleh seseorang yang semua orang anggap tak berharga. Devi menunduk, pipinya memanas.
Saya hanya melakukan apa yang saya bisa, Pak. Dan itu cukup untuk menyelamatkan hidupku, jawab Diki lembut. Mereka terdiam beberapa saat. Hanya angin yang berbicara. Dari kejauhan, Lia datang membawa kabar bahwa semua data sudah diserahkan ke pihak berwenang, dan perusahaan kini aman dari ancaman apapun. Hari mulai senja. Diki menatap Devi sekali lagi. Setelah semua ini, kamu mau kemana? Devi tersenyum samar. Saya tidak tahu, Pak, tapi mungkin saya ingin mulai lagi dari awal, dengan tenang. Tidak di kantor besar, tidak di bawah cahaya lampu mewah, hanya tempat kecil di mana saya bisa hidup tanpa takut. Diki mengangguk pelan. Kalau kamu butuh pekerjaan lagi, pintu perusahaanku selalu terbuka. Devi menatapnya lama, lalu berkata pelan. Terima kasih. Tapi saya rasa saya ingin berdiri dengan kaki sendiri kali ini. Diki tersenyum, dan kali ini senyumnya tulus. Aku mengerti. Mereka berjabat tangan, lama dan hangat, sebelum akhirnya berpisah jalan di bawah langit yang mulai berwarna merah keemasan. Devi berjalan menjauh. Langkahnya tenang. Pakaian lusuh dan luka di tangannya tampak seperti simbol dari perjalanan panjang yang akhirnya menemukan akhir. Diki menatap punggungnya yang perlahan menghilang di balik cahaya sore. Dalam hatinya, ada rasa tenang yang belum pernah ia rasakan, bukan kemenangan, tapi kelegaan karena akhirnya kebenaran menang atas kebencian. Angin laut berembus lembut, membawa aroma asin yang samar. Di pelabuhan yang kini sepi, hanya satu kalimat bergema dalam pikirannya. Kalimat yang dulu diucapkan Devi di penjara. Kalau saya tidak salah, pasti akan ada jalan. Dan benar, jalan itu telah datang. Bukan dengan kemewahan, bukan dengan kebanggaan, tapi dengan keberanian seorang wanita sederhana yang berani menolong di saat semua orang hanya bisa memandang.